Halo, selamat pagi adik Bapak semua. Kita bertemu kembali di dalam pembelajaran jarak jauh kita dan kita sudah menyelesaikan bab kedua di minggu-minggu yang lalu. Bahkan hari ini kita membahas bab 3 tentang kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lihat di situ ada gedung MPR. Itu adalah lembaga pemerintahan kita di mana para wakil rakyat berkumpul di sana, bersidang di sana untuk menghasilkan undang-undang dasar ataupun undang-undang untuk kesejahteraan masyarakat dan bangsa negara Indonesia. Baik, kita akan melihat apa itu sebenarnya sistem politik Indonesia. Kita akan melihat di sana suprastruktur dan infrastruktur politik. Nah, kita lihat di sana ini. Pertama kali kita bahas suprastruktur. Para pakar memberikan definisi tentang politik itu. Kita lihat di sana ada beberapa ahli memberikan tentang sistem politik, di mana David Easton menyatakan bahwa sistem politik merupakan seperangkat interaksi yang diabstraksi dari seluruh perilaku sosial. Sedangkan Robert Adah bahwa sistem politik mencakup dua hal. C. Plano mengartikan sistem politik sebagai pola hubungan masyarakat yang dibentuk berdasarkan keputusan-keputusan yang sah. Dan yang terakhir menurut Rusadi Kanta Prawira bahwa sistem politik merupakan berbagai macam kegiatan dan proses dari struktur dan fungsi yang bekerja dalam suatu unit dan kesatuan yang berupa negara ataupun masyarakat. Nah, itulah pengertian. Jadi suprastruktur itu apa? Suprastruktur adalah, boleh kita lihat di situ, suprastruktur itu adalah lembaga atau lembaga formal negara. Contohnya kalau di Indonesia misalnya lembaga MPR, lembaga presiden, lembaga DPR, atau MA, KY, BPK dan lain sebagainya. Itulah suprastruktur lembaga formal yang ada di negara Indonesia yang memiliki kewenangan yang diatur di dalam undang-undang untuk membuat kebijakan-kebijakan. Itu suprastruktur. Sedangkan dalam sistem politik di Indonesia tadi ada 4 ciri khas sistem politik yang membedakan sistem sosial. Kita akan lihat di situ yang membedakan itu dengan sistem sosial. Pertama, kita lihat di sini. Ini daya jangkaunya universal. Nah, kalau MPR kan jangkauannya seluruh Indonesia. Kedua, adanya kontrol yang bersifat mutlak terhadap pemakaian kekerasan. Contohnya lembaga formal kita kepolisian, dia memiliki wewenang yang diatur oleh undang-undang. Ketiga, hak membuat keputusan yang mengikat dan diterima secara sah. Kebijakan-kebijakan mereka diterima, misalnya keputusan presiden itu sah dan harus wajib dilaksanakan oleh warga negara. Keputusan bersifat otoritatif, artinya mempunyai kekuatan legalitas dan kerelaan yang besar. Nah, ini jadi legal, sah, dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Itulah ciri-cirinya sistem politik yang membedakan dengan sistem sosial. Ya. Baik, yang kedua kita akan melihat di situ. Yang pertama tadi suprastruktur, yang kedua infrastruktur. Atau lazim bahasa sehari-harinya, infrastruktur adalah lembaga informal negara. Mereka ini adalah lembaga yang di luar pemerintah, tidak memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan-kebijakan strategis, tetapi mereka dijamin oleh undang-undang sebagai lembaga infrastruktur. Contoh pertama itu partai politik. Nah, ini contohnya di Indonesia ada beberapa partai politik, PDIP, Golkar, Nasdem dan lain. Itu adalah lembaga infrastruktur di luar pemerintahan. Jadi mereka tidak diberikan wewenang untuk membuat kebijakan secara nasional, tetapi mereka
ada wewenang di dalam partai membuat kebijakan-kebijakan sesuai dengan aturan partai yang mereka atur di dalam anggaran dasar mereka. Yang kedua, kelompok kepentingan. Nah, ini kelompok-kelompok atau yaitu kelompok mempunyai kepentingan terhadap kebijakan politik. Contohnya ini boleh kita lihat apa itu? Contohnya kelompok kepentingan elit, pembayar pajak, serikat dagang, lembaga swadaya masyarakat, serikat buruh dan sebagainya. Itu kelompok kepentingan. Dan mereka bebas melakukan gerakan-gerakan memprotes kebijakan-kebijakan pemerintah. Yang selanjutnya kelompok penekan. Nah, ini juga hampir sama dengan kelompok kepentingan tadi. Kelompok itu bertujuan mengupayakan atau memperjuangkan keputusan politik yang berupa undang-undang. Nah, mereka bisa melakukan demo, mogok kerja untuk menuntut supaya aspirasi mereka diperhatikan oleh pemerintah. Yang terakhir adalah media. Nah, ini adalah kelompok alat komunikasi dan proses penyampaian informasi dan pendapat politik secara tidak langsung. Nah, mereka memberikan lewat media cetak, koran, majalah, buletin. Nah, mereka itu juga berusaha melalui tulisan-tulisan di televisi, di koran, di internet. Nah, mereka juga bagian daripada infrastruktur. Kalau tidak ada media, mungkin pemerintah bisa arogan di dalam menjalankan kekuasaannya. Tetapi dengan adanya media, setiap apa gerak-gerik mereka dipublikasikan kepada masyarakat. Nah, demikianlah pembahasan kita tentang suprastruktur dan infrastruktur Indonesia. Jadi sebagai tugas kalian, Bapak berikan tugas di situ supaya kamu kerjakan. Ini dia. Coba kalian tuliskan peran organisasi atau kelompok yang menjadi kekuatan infrastruktur politik dalam sistem politik Indonesia, dan hasilnya nanti boleh kamu antarkan ke sekolah supaya Bapak menilainya. Demikianlah pertemuan kita hari ini. Semoga ini bermanfaat dan tetap semangat. Bapak sudahi. Selamat pagi.